Predatory pricing itu ancaman banget gak sih buat UMKM atau kalian yang lagi jualan? Oke, sekarang tuh lagi banyak rame dibahas kalau banyak e-commerce, khususnya TikTok Shop yang lagi, lo tahu lagi diserang kanan kiri, gitu ya. Itu banyak ngelakuin yang namanya predatory pricing. Buat yang lo nggak tahu apa sih istilahnya gini, predatory pricing itu adalah nurunin harga sampai bikin harga tuh gila-gilaan, tapi pasarnya nggak mungkin ngikutin. Dan yang ngikutinnya tuh bener-bener nggak make sense. Contoh kayak misalnya katakanlah kita beli sepatu orang jual 100.000, terus lo bisa jual cuma dengan berapa ribu perak. Itu kan kayak gila ya, itu sesuatu yang impossible gitu dilakuin. Nah, kenapa sih ada konsep strategi dari predatory pricing ini? Jadi gini, ini ilustrasinya. Misalnya kalian bayangin, ada dua orang, Bapak A dan Bapak B. Dua-duanya jualan sama-sama sendal. Bapak A punya modal 1 miliar, Bapak B punya modal 100 juta. Bapak B jual sendal dengan harga 100.000. Bapak A awalnya dia jual 100.000 juga, tapi suka kalah nih sama Bapak B. Apa yang dilakuin kalau mau ngelakuin predatory pricing? Simple. Orang yang punya modal 1M, dia bakal banting harganya di harga yang Bapak A nggak mungkin bisa jual. Katakanlah misalnya 20.000, seperlimanya. Nah, ketika dia lakuin ini kan bakal bikin si A nggak bisa bersaing nih. Dengan modal 100 juta, dia nggak bisa produksi segitu. Ini juga sebenarnya sama-sama berdarah, tapi sengaja dia lakuin. Tujuannya apa? Cuma satu, dia nungguin si kompetitornya mati. Begitu kompetitornya mati, ya udah, pasar kan punya dia. Ya naikin lagi lah, bisnisnya sehat kembali, uangnya banyak. Apalagi dia punya modal yang gede banget, gitu ya. Nah, sekarang apa sih masalah dari predatory pricing ini? Nah, sekarang banyak yang bahas kalau banyak e-commerce itu ngelakuin itu. Gitu, dengan cara apa? Mereka bikin yang namanya voucher. Nah, lu bayangin sekarang kayak gini. Sebenarnya hal ini udah dilakuin loh, dari lama. Dari banyak e-commerce dari 2015 kayaknya udah mulai. Sadar nggak kayak dulu ketika mulai ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak gitu ya. Itu kan di pasar online Indonesia gitu. Itu kan bikin Kaskus, Rekber, itu semua ketar-ketir. Kenapa? Karena bukan dulunya ya, sampai sekarang kalau lu transaksi lewat Rekber, adminnya itu bisa 20.000 sampai 50.000 untuk nilai barang. Nah, sekarang si Shopee, Tokopedia itu bisa ngejual cuma berapa ribu doang. Murah banget kan, bener nggak? Makanya sekarang kalau perhatiin bisnis Rekber cuma ada di jualan account, karena Shopee, Tokopedia nggak mau main. Yang lain udah banyak yang mati ini. Dan sekarang ini jadi satu isu lama yang sebenarnya hot banget. Karena isunya adalah predatory pricing ini dibikin supaya UMKM mati, gitu ya. Jadi dibikin harganya murah banget, nggak masuk akal, supaya UMKM pada mati, nanti mereka nguasain pasar. Sebenarnya ini kan kalau teorinya, kalau nggak akan ada muncul pesaing baru ya, bener nggak? Ya itu masuk akal banget, tapi kalau muncul pesaing baru ya berarti predatory itu bakal terus-terusan dong, bener nggak? Nah, tapi sekarang kalau kita lihat, yang kejadian adalah misalnya di TikTok Shop dan di beberapa e-commerce, voucher itu kan dikeluarin sama si pihak e-commerce-nya. Dan ke sellernya, misalnya gini, sellernya gue jualan barang 30.000, gue jual 30.000, tapi karena voucher dari TikTok Shop, jadi 300 perak misalnya. Duit ke gua dapatnya 30.000 loh guys. Artinya gua dapat duit kan yang ditanggung sama TikTok Shop. Nah, berarti ini kan kalau misalnya dilihat seperti ini kan bukan masalah predator pricing-nya, tapi ini dibikin supaya si e-commerce A itu bisa bersaing sama e-commerce B buat narik pembeli dari e-commerce B ke e-commerce A gitu kan. Tujuannya kan seperti itu. Maka dari itulah dilakuin nih predator pricing. Terus sekarang kalau misalnya kalian lihat nih, ngasih voucher masuk predator pricing nggak? Ya mungkin aja itu bisa dibilang masuk ke dalam kategori seperti itu gitu. Tapi yang perlu ingat adalah ketika ngasih voucher kan yang berdarah adalah si platformnya. Sedangkan sellernya nggak berdarah nih. Sellernya mah kenyang-kenyang aja, dapat duit juga gitu. Gua nggak masalah, lu mau bakar duit sebanyak apapun, go ahead. Terus gimana dengan nasib UMKM? Kan pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian lihat perhatiin ya, kalau yang gua ngalamin juga, yang gua ngalamin di agensi kita kerjasama dengan banyak klien, justru klien kita mayoritas UMKM, dan si klien-klien ini ya mereka senang-senang aja dengan seperti itu. Kenapa? Karena mereka dapetin duit. Platform berdarah, yes, tapi si UMKM-nya dapat duit. Tapi kan banyak lagi nih UMKM lain yang nggak dapat. Ya kalau lu nggak dapat kan pertanyaannya kenapa lu nggak masuk? Kenapa lu nggak nge-build? Tapi apakah semua UMKM pasti dapat voucher? Ya belum tentu juga. Kenapa belum tentu? Karena simple. Setiap platform pasti bakal mau ngasih dapat voucher buat seller atau toko yang nguntungin buat mereka. Masuk akal dong. Gua berdarah karena gini, coba kalian bayangin. Setiap satu platform itu cuma ngambil duit katakanlah cuma sekian persen ya, di bawah 5% dari transaksi. Terus mereka nalangin ya kan, predatory pricing itu 90%. Artinya mereka di situ rugi loss banget 25%. Nah, loss itu mereka pasti bakal cari ke produk atau ke seller atau ke brand yang bisa untungin buat mereka gitu ya. Meskipun sekarang juga ada isunya nih.
Katanya kayak dari TikTok itu lagi mau bikin project S gitu ya, meskipun gue nggak tahu project ini jadi jalan apa enggak, harapannya sih enggak, dan dari komen juga enggak gitu kan. Mereka mau bikin produk sendiri. Nah ketika mau bikin produk sendiri, nah ini memang berbahaya, bener nggak? Tapi kalau misalnya kita bisa jaga supaya produk S itu nggak bikin produk sendiri, ya menurut gue sih nggak bahaya-bahaya amat gitu. Karena kalau misalnya kita lihat nih, kayaknya tuh sering banyak lagi isu sekarang adalah UMKM harus dilindungi. Tapi coba deh kalian mikir gini, kalau harus dilindungi berarti kan kayak UMKM Indonesia tuh lemah banget gak sih? Kayak lu nggak bisa jualan sendiri, lu nggak bisa laku gitu kan, udah diusung revolusi lokal, udah diusung sama ini itu, tapi kok masih nggak laku-laku gitu kan, bener nggak? Sampai kayaknya kesannya tuh gelap banget gitu loh, nggak laku banget gitu loh. Nah kan kalau misalnya gue temuin ya justru banyak brand yang lahir itu dari UMKM dan itu produknya jadi besar. Dan sebenarnya kalau misalnya menurut gue sendiri nih, perlu nggak sih UMKM dilindungi? Nah kalau ngomongin perlu banget itu tergantung dari gini. Kalau lu lindungin, lu punya anak, terus anak itu lu lindungin terus, kayak gitu anak mungkin sampai jadi besar tuh bukan jadi anak yang kuat, bener gak sih? Tapi jadi kayak anak yang manja, bener nggak? Yang ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Justru malah jadi nggak bisa bersaing kan? Jadi kalau menurut gua kenapa nggak dibiarin aja bersaing gitu? Kalaupun ada adalah bimbing, bantuin dalam kasih apa? Kayak edukasi gitu. Mereka harus ngapain? Gimana sih cara bikin produk gitu? Jangan sampai tahu bikin produk tuh cuman A sampai B gitu. Bisa bikin tapi nggak ngerti cara jual. Atau bisa bikin nggak ngerti sih cara jual tapi nggak bisa kolaborasi juga, nggak bisa kerjasama juga sama orang. Kalau kayak gitu wajar dong, bener nggak? Nah terus poin terakhir adalah apa sih yang harus dilakuin UMKM buat bersaing di pasar digital sekarang? Sebenarnya yang perlu dilakuin simple, selain bikin produk yang gua rasa orang Indonesia tuh udah jago, berikutnya adalah ya putusin mau jualnya kemana. Terus udah gitu belajar juga gimana caranya gitu loh biar jualan tuh laku di zaman sekarang gitu. Jadi bukan cuma zaman dulu dimana kayak lu jualan harus di Tanah Abang, lu jualan caranya harus offline gitu kan. Tapi kan banyak cara yang bisa dilakuin sekarang, mulai dari bikin sosmednya, mulai dari jalanin iklannya gitu kan. Kalau ada rugi-rugi ya udah, namanya juga harus belajar. Kalau nggak sempet ya udah kerja sama, kolaborasi sama pihak lain yang bisa ngelakuin hal itu. Jadinya dengan cara kayak gitu kan jualnya juga bisa tetap ramai kan. Jadi sebenarnya predatory pricing itu menurut kalian ini tuh benar-benar ngerugiin atau jangan-jangan salah narasi sih?